Assalamualaikum sahabat Ayaran, ketemu lagi dengan aku Indah di Punya Ayaran. Gimana kabar hari ini? Maaf lama nggak upload karena aku lagi sibuk bikin sequel bukunya ini. Nah, tas handmade yang kedua, tapi temanya jelas beda. Oke, sudah tahu di sekelilingku ada banyak sekali busa-busa bla bla bla. Insya Allah pasti paham ya aku mau ngomong apa. Yap. Di video kali ini aku akan bicara soal bahan pelapis. Nah, ini salah satu yang sering ditanyakan juga oleh teman-teman. Apa saja dan bagaimana karakter dari masing-masing bahan pelapis itu? Kita simak. Tapi seperti biasanya sebelumnya, silahkan like, subscribe yang bagi yang belum, dan komennya aku tunggu. Oke, terima kasih. Karton itu ya kalian tahu sendirilah, karton itu kapan karton dipakai di tas handmade itu biasanya kalau kita bikin clutch atau tas pesta itu kan yang bentuknya agak bulat oval kayak gitu. Nah, itu dia pakai karton biasanya. Karyawanku dulu juga, tukangku dulu juga untuk beberapa tas itu misalkan untuk flapnya atau untuk bagian alasnya mereka suka pakai karton juga, dilem dan dilem rata gitu kan. Sekarang busa. Nah, busa ini ada beberapa macam. Tapi untuk sekarang aku mau bicara soal mana ya? Busa ati dulu deh, busa ati. Busa ati itu berdasarkan ketebalannya ada macam-macam. 01, 2, terus ya macam 1,5 macam-macam lah ya. Paling tebal berapa aku kurang tahu. Aku ya biasa pakai yang 1 sama 2. Berdasarkan warnanya dia itu ada yang hitam, ada yang kayak gini putih atau orang bilang raw white gitu ya, broken white itu. Ada juga yang warna-warni. Nah, warna-warni ini biasanya dipakai untuk ini apa namanya, figur apa itu namanya, aduh, yang action, astagfirullahaladzim, apa itu namanya, yang buat kostum untuk figur-figur gitulah ya. Nanti coba apa istilahnya aku lupa. Nah, biasanya dipakai untuk itu gitu ya, pakai busa ati. Nah, kalau untuk tas itu tergantung tukangnya. Tukang itu ada yang suka pakai yang semacam ini. Dia itu dijual satu roll itu isinya satu roll itu berapa ya? 50 meter kalau nggak salah deh satu roll itu ya. Kalau aku biasa beli itu. Nah, itu dijualnya meteran. Kalau yang lembaran dijual ukurannya 2,5 kali 1,2 meter. Itu ada yang warna hitam, ada yang warna putih. Cuman biasanya itu tadi nggak rata ketebalannya. Terus pemakaiannya bagaimana? Busa ati itu pemakaiannya sebaiknya paling cakep itu kalau dilem rata ke permukaan gitu kan. Ngelemnya pakai apa? Bisa pakai lem ibon itu, lem bening itu. Kalau aku pakai cara yang dia tutupnya aku lapisin kain, terus kainnya aku karetin, nah itu diginiin gitu kan. Atau langsung pakai yang lem semprot, cuman harganya lumayan juga gitu. Jadi ya aku nggak pakai busa ati untuk keseluruhan sih, biasanya untuk flap doang gitu loh, atau alas, tergantung kebutuhan, tergantung karakter yang ingin aku munculkan di tas itu. Terus bisa nggak dijahit sama kampu? Bisa kalau itu yang tipis, atau nggak usah dilem langsung, misalkan yang ke 02 nih, yang 2 mili aku mau jahit sama kampuhnya, terus dia nggak pakai dilem ya bisa gitu kan. Cuma nanti kalau pas dibalik dia agak lebih tebal di kampuhnya itu. Nah, itu tentang busa ati. Sekarang selain busa ati ada lagi namanya busa foam. Busa foam itu ada beberapa macam ketebalan juga. Jadi busa foam itu kayak gimana gitu loh. Busa foam itu karakter dia lebih, kalau dijahit dia akan patah gitu, patah apa ya, sobek. Jadi kalau dijahit dia bisa gampang tersobek gitu. Terus caranya gimana?
Caranya dia harus dijahit dengan cara teknik bisban atau teknik bisban atau teknik sandwich kalau bilang. Maksudnya sandwich apa? Jadi ini bahan, ini busa foamnya di tengah kayak gini, bahan. Nah, dia bisa dengan cara seperti itu gitu kan. Terus, nah kayak gimana sih busa foam itu Mbak? Gitu kan ada gitu. Busa foam itu gini loh. Misalkan kalian beli nih lemari di kayak gini, aku promosi malah ya, pokoknya lemari ini banyak yang tanya. Itu aku beli di toko itu pas dia datang atau apapun lah yang furniture kita breakdown itu, pas datang dia biasanya ada busanya. Nah, busanya yang itu yang menul-menul itu loh. Nah, itu tuh namanya busa foam. Dia permukaannya halus, kelihatan pori-porinya, dan dia licin. Terus apalagi ya, yaitu sifatnya bahwa dia kalau dijahit akan sobek. Terus ada beberapa ketebalan. Ini biasa dipakai tas laptop atau tas ransel itu. Nah, itu di belakangnya yang tempat laptop biasanya dikasih lapisan ini, ya kan. Terus gini saudara, kayak yang di mana ya, nanti di bukuku berikutnya insya Allah itu ada yang tutorial, dia alasnya pakai busa foam. Caranya ya, busa foam itu dijahit dulu ke bahan, setelah dia ketemu itu membentuk satu panel sendiri, baru dia disambungin ke bagian alas tasnya itu. Jadi nggak langsung kita sambung gitu, enggak. Atau di Bulletin Craftalova kayaknya dulu yang edisi berapa ya, tentang reuse and recycle, ada jeans itu aku bikin holder kan di situ. Itu ada yang alasnya aku kasih pakai busa foam. Jadi ini kulit sintetis yang harganya paling murah, dia paling tipis juga. Ini bisa juga, biasa kita kadang nyebutnya ini perlak dulu, kalau belum tahu pertasan kita nyebut ini perlak, karena memang buat perlak alas bayi itu ngompol bayi itu semacam itu ya. Tapi ada yang glossy, ada yang enggak. Yang ini yang Dove ini enggak glossy. Itu bisa biasa sama tukang dulu juga biasa dipakai buat lapisan tas. Itu karena dia nggak kenal dengan staples, dia pakai ini dilem gitu ke itu namanya, ke kain katun batik. Nah, itu buat bikin pouch kayak gitu. Ini bisa. Kesannya gimana? Apakah dia ngebentuk banget kaku? Bentuk sih enggak ya, cuman dia lebih kaku yang kayak gini enggak, tapi dia memang bikin lebih lihat itu gimana ya nyebutnya ya, coba sendiri deh. Pokoknya dia lebih stabil karena busnya sebagai stabilizer itu. Oke, sekarang kita kembali lagi ke perbusaan. Nah, tapi sekarang aku mau ngomongin soal busa lapis. Busa lapis, jadi kamu geser dulu ke sini. Nah, ini dia busa lapis. Aduh, nanti aku ituin. Nih, busa lapis disebut juga dengan busa angin. Jadi dia satu bagian biasa, satu bagian ada kayak semacam kain jala gitu untuk nutupin ini. Nah, ada satu lagi namanya busa teri. Busa teri itu mirip sekali dengan ini, dengan busa lapis. Cuman bedanya dia tuh lebih mampat di sini. Jadi untuk waktu pemakaian jangka lama dia nggak cepet istilahnya ya, kempes. Jadi itu busa teri, makanya dia biasa dipakai untuk tas laptop atau tas punggung gitu kan, yang butuh yang empuk-empuk itu dia biasa pakai itu. Itu juga kenapa aku kurang merekomendasikan busa lapis atau busa angin untuk bikin tas, kecuali memang harganya murah dan butuh misalkan untuk pouch yang dia butuh cepot banyak dan nggak pengen ngasih inner ya, itu bisa ini karena dia sudah ada lapisannya, atau untuk tempat tisu atau apapun itu bisa gitu loh. Tapi kalau untuk tas-tas yang lebih rumit sebaiknya dihindari gitu loh, karena sayang effort kita dengan bahan yang nanti gampang kempes. Dia ada beberapa ketebalan. Yang ini 4 mili, dia lebarnya berapa ya, 1,5 kalau nggak salah, coba nanti aku cek. Busa lapis itu kurang aku rekomendasikan untuk tas yang lebih ribet, karena yaitu sifatnya dia yang gampang kempes, jadi sayang banget kalau kita pakai itu.
lebih baik busa teri sekalian, tapi busa teri juga harganya lumayan 2 kalinya. Jadi itu tadi busa lapis atau busa angin, ada beberapa macam ketebalan. Terus yang dia agak mirip adalah busa teri, dia juga ada apa tuh namanya, lapisannya di bagian belakangnya. Terus yang apa istilahnya, strukturnya ya, itunya kayak busa teri itu adalah busa pet atau busa super. Apa istilahnya, strukturnya ya, itunya kayak busa teri itu adalah busa pet atau busa super. Dia disebut busa pet karena memang biasanya dibikin pet, meskipun kadang beberapa sekarang orang juga suka pakai bikin pet pakai busa ati. Ada beberapa yang bikin petnya pakai busa ati, itu pet jilbab itu ya, itu apa selera sih ya. Nah, busa teri itu busa seperti ini juga dia ada beberapa ketebalan juga gitu kan. Tapi bedanya dengan busa angin adalah bahwa busa super ini dia nggak ada satu lapisan yang nggak ada satu sisi yang memiliki lapisan. Jadi dia sama-sama langsung busa kayak gini. Nah, pemakaiannya gimana? Jadi meskipun busa teri, busa angin, busa pet itu pemakaiannya bisa dijahit langsung. Tapi khusus untuk busa pet dia karena gampang sobek juga, jadi kayak apa ya, busa foam itu, jadi dia pakai sistem sandwich ya. Jadi dia dilapisin itu baru dijahit tindas gitu, enggak dijahit tindas dia sama itunya doang gitu loh. Dan kalau misalkan dia agak tebel ya agak susah juga gitu loh. Tapi nanti itu lebih selera, nanti kita akan menemukan yang pas dengan tas yang kita inginkan. Terus satu lagi nih, yang jelas kalau untuk busa-busa ini dia nggak dilem ya saudara. Ya setidaknya aku nggak pernah ngelem kalau untuk busa ini karena cukup dijahit. Terus satu lagi yang kalau, nah ini tahu kan ini kenapa kuning-kuning, sementara nih kuning-kuning ya, sementara kalau yang ini dia tetap seperti kondisi awal nih. Itu karena penyimpanan. Nah, seperti ini. Itu karena penyimpanan. Jadi khusus untuk busa pet, busa super, busa teri, saya ingat warnanya hitam deh dia ya. Kurang tahu kalau ada yang macam-macam lagi. Itu penyimpanannya nggak boleh kena panas. Jadi usahakan kalau nyimpan, kalau kita misalkan mau beli udah kadung banyak sementara kita belum betul lagi, masukkan ke kantong warna hitam, terus habis gitu di ikat rapat, habis itu taruh di tempat, misalkan di apa ya, aku ada rak di atas, rak di atas di gudangku itu yang dia tidak terkena cahaya langsung gitu loh. Jadi apa istilahnya ya, ya pokoknya jangan sampai kepanasan gitu lah. Kalau sampai kepanasan dia akan kuning-kuning lama-lama seperti ini ya. Jadi begitu sementara tentang bahan-bahan pelapis. Jadi bahan pelapis apa yang cocok untuk misalnya Mbak, kalau sering pertanyaan gini, Mbak aku pengen tasku tegak harus pakai apa gitu loh. Tas tegak itu nggak hanya ditentukan oleh bahan pelapis tapi juga oleh bahan utamanya. Bahan utamanya itu apakah kalau pakai apa itu namanya kulit sintetis, terutama yang tebel ya, itu nggak usah pakai lapisan juga bisa gitu loh. Nah, kalau kita bikin tas pakai kanvas laminating misalkan, itu nggak usah pakai apa itu namanya bahan pelapis juga bisa. Jadi tipsnya itu adalah untuk membentuk itu kasih piping, rutan piping di bodinya itu, dan juga alasnya yang tadi salah satu nanti ada di bukuku selanjutnya itu insya Allah yang sequel kedua ini tas handmade itu adalah alasnya itu jadi dikasih busa foam agar dia membentuk alasnya jadi bisa berdiri tanpa kita masukin sesuatu di dalamnya itu gitu ya. Jadi apa pesan terakhir sih kayak apa, mau meninggal ya kita bisa meninggal kapanpun. Jadi pesanku gini, semua bahan pelapis itu hanya alat bantu, bahan bantu gitu. Jadi belum tentu yang kita cocok dengan bahan pelapis yang A akan cocok juga buat orang lain. Jadi kembalikan ke
masing-masing. Aku nyaman dengan pakai ini dan aku bisa mensiasatinya sehingga dia bisa tegak sesuai harapanku, atau dia memang lemprek sesuai karakter tasnya yang ingin aku keluarkan, ya sudah gitu loh ya. Jadi dan ini ingat juga satu lagi pesanku bahwa kemampuan kita deal with bekerja dengan bahan pelapas ini juga dipengaruhi jam terbang kita dalam jam jahit kita. Jadi kalau aku bilang kayak busa hati itu a little bit tricky gitu loh, atau busa foam juga a little bit tricky, agak butuh ke kita harus sudah sangat-sangat istilahnya sama mesin jahit udah klik banget dan kita bisa jalan itu enak. Nah nanti di situ. Tapi kalau untuk yang pemula saranku udahlah pakai yang mana aja staplek gitu kan, atau kalau nggak mau nyetrika ya udah pakai T103 gitu, atau pakai busa Dacron press, udah gitu aja. Jadi begitu sharingku soal bahan pelapis. Udah dari buku ini, bagi yang belum boleh, masih ada stok, aku udah cetakan ketiga. Thank you for watching. Terima kasih sudah menyimak videoku ini, semoga mencerahkan. Jadi kalau ada pertanyaan silakan di komen, silakan di share. Sampai ketemu di videoku berikutnya. Selamat happy berkreasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.